Salam, selamat pagi, selamat memasuki akhir pekan, dan juga salam sejahtera bagi kita dimanapun Anda berada. Tidak lupa kami menyampaikan selamat ulang tahun bagi Anda yang merayakan ulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan di tengah-tengah keluarga Anda. Kami juga berdoa bagi saudara-saudari yang sedang sakit. Kiranya Tuhan memakai setiap para medis untuk dapat menyembuhkan segala penyakit, dan juga keluarga diberkati Tuhan untuk merawat Anda yang sedang tergeletak sakit di rumah Anda. Dan kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan bagi Anda untuk menghadapi pergumulan di tengah-tengah kehidupan Anda. Sebelum kita memulai segala sesuatu aktivitas dalam satu hari ini, mari saya undang kita untuk mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini. Firman Tuhan saat ini diambil dari kitab Mazmur 138 ayat yang ke-7. Beginilah firman-Nya. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, siapa yang tidak kenal dengan Raja Daud? Di dalam kehidupannya, selain sebagai seorang raja, ternyata dia juga seorang yang penuh di dalam pergumulan. Itu sebabnya Daud bisa berkata, Tuhan akan menyelesaikan bagiku. Sebab dia tahu bahwa Tuhan adalah pemegang kendali dalam kehidupannya. Dan dia pasti akan mengarahkannya untuk suatu tujuan akhir yang sempurna. Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan, sebagaimana dikatakan yang tertulis di dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 11. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita semua mengetahui bahwa Tuhan itu Maha Kuasa. Sehingga Ia dapat menentukan, Dia dapat mengatur setiap masalah, setiap kejadian, setiap peristiwa demi peristiwa dalam kehidupan kita, sesuai dengan rancangannya, sesuai dengan jalannya. Namun seringkali kita sulit untuk dapat menerima cara kerja, cara jalan Tuhan yang sepertinya tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Terlebih lagi bila peristiwa atau kejadian itu yang terjadi dalam hidup kita begitu sangat menyakitkan, begitu sangat membuat kita menderita, begitu sangat membuat kita mungkin bisa membuat kita menjadi sesat. Sepertinya hilang harapan, hilangnya pegangan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya mungkin sangat menyakitkan, sehingga kita tidak bisa melihat rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi sebenarnya di atas segala peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, yang kita alami, mungkin tidak mengenakan, tetapi apa yang kita alami sebenarnya Tuhanlah yang memegang kendali.
Tuhanlah melakukan apa yang Dia inginkan, yang Dia kehendaki dari kehidupan kita. Kita mungkin bisa melihat di dalam Alkitab begitu banyak contoh-contoh peristiwa-peristiwa yang terjadi bagi orang-orang yang percaya. Salah satu contoh mungkin kita bisa mengingat bagaimana kehidupan seorang Yusuf yang diperlakukan dengan jahat oleh saudara-saudaranya. Bahkan ketika dia dipekerjakan di tengah-tengah kehidupan orang Mesir, dia juga diberlakukan semena-mena oleh keluarga di Mesir. Padahal dia menolong, membantu untuk mengungkapkan suatu mimpi di dalam kehidupan keluarga orang Mesir tersebut. Tapi dia harus mengalami penderitaan, sakit. Namun kita melihat bagaimana akhir daripada peristiwa itu nyata benar. Apa yang dirancangkan Tuhan dalam hidup Yusuf bukan hanya kepada pribadinya, tetapi kepada umat Allah, bangsa Israel. Hal itulah diakui oleh Yusuf, bahwa melalui perbuatan-perbuatan dan tindakan dari saudara-saudaranya, Tuhan turut bekerja di situ. Itu satu keyakinan yang luar biasa, mengenal jalan Tuhan. Walaupun yang melakukannya adalah keluarga sendiri, saudara sendiri. Yusuf berkata, "Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan, kesinambungan, keturunan daripadamu di dunia ini, dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong." Dan bisa kita baca juga di dalam kitab Kejadian pasal 45 ayat 7 hingga 8, bagaimana Yusuf mengatakan karya Tuhan, rancangan Tuhan yang begitu pahit baginya harus dihadapi, tetapi manis akhirnya di dalam kehidupannya dan juga umat Allah, bangsa Israel. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau Yusuf mengaku bahwa semua yang terjadi dalam hidupnya adalah karena campur tangan Tuhan, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan pekerjaan yang kita lakukan yang mungkin tidak sebagaimana yang kita harapkan, yang tidak kita inginkan, yang kita tidak dambakan? Mungkin kita berpikir hanya Yusuf yang bisa seperti itu. Dia mampu mengatakan Tuhan telah mengatakan jalan-jalannya kepada dia yang ajaib. Tetapi kita tidak mampu mengatakan sebagaimana yang Yusuf katakan. Oleh sebab itu di pagi hari ini, pada saat ini, Tuhan mau mengingatkan melalui firman Tuhan, Jika aku berada dalam kesesakan, engkau mempertahankan hidupku. Inilah keyakinan kita. Inilah kekuatan kita. Sebab segala sesuatu yang tertulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci, sebagaimana dikatakan dalam Roma 15 ayat 4. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Salam.